Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala al-mab'utsi rahmatan lil alamin sayyidina wa maulana wa habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah, kita lanjutkan pembahasan kita membahas kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah li ghairi natiqina biha Al-Juz'ul Awal Al-Mujalladul Awal. Kitab Durusul Lughah jilid yang pertama. Kitab ini dikarang oleh Syekh Fani Ambadi Abdul Rahim bin Abdus Subhan rahimahullah. Sekarang kita masuk pembahasan yang ada di halaman ke-19. Sebelum kita membahas pembahasan yang ada di halaman 19, kita murajaah sedikit terkait dengan beberapa pembahasan yang telah berlalu di pelajaran yang ketiga, tepatnya itu ada di halaman 14. Di halaman 14 itu ada judul Ad-Darsus Tsalits, pelajaran yang keberapa itu? Pelajaran yang ketiga. Di pelajaran yang ketiga ini ada beberapa pembahasan yang telah kita lalui. Pertama, pembahasan tentang apa? Isim, nakirah, dan ma'rifah. Di situ ada kalimat baitun. Itu adalah nakirah atau ma'rifah? Nakirah. Yang tertandanya dia adalah bertanwin. Dan dia menunjukkan sesuatu yang umum, belum ditetapkan. Tapi kalau yang kedua, ada alif lamnya, al-baitu, maka itu ma'rifah atau nakirah? Dia adalah isim ma'rifah, sesuatu yang telah ditentukan. Datang dengan alif lam, maka ketika diterjemah ada tambahan itu. Baitun rumah, kalau al-baitu rumah itu. Kemudian kita bahas apa lagi? Faedah yang ada di pelajaran ketiga ini terkait dengan alif lam. Ada alif lam syamsiyah, ada alif lam qamariyah. Ini mesti diulang-ulang ya. Alif lam syamsiyah itu alif lam yang ketika ditulis ada lafadz al, tapi ketika dibaca tidak kedengaran suara al. Contohnya apa? Asyamsu. Asyamsu. Ya. Kemudian yang kedua ada alif lam qamariyah. Yaitu alif lam yang di dalam tulisan ada alnya, tapi ketika dibaca juga ada. Contohnya al-qamaru. Al-qamaru. Dan di dalam Ad-Darsus Tsalits ini dibagi ya. Antum lihat ini satu kotak pertama, baitun al-baitu, qalamun al-qalamu, kitabun al-kitabu, jamalun al-jamalu. Ini alif lam apa semuanya? Qoma, alif lam qamariyah. Kemudian beralih ke halaman berikutnya. Di situ ada halaman ke-16 di bawah al-kalimatul jadidah. Halaman ke-16 di situ ada najmun an-najmu, dikun ad-diku, rajulun ar-rajulu, talibun at-talibu. Di sini pembahasan alif lam apa? Syamsiyah. Ini buku sangat detail sekali ya, menjelaskan tentang alif lam syamsiyah dan alif lam qamariyah. Di atas itu ada al-kalimatul jadidah, al-qamar artinya apa? Bulan. Jadidun baru, qadimun lama, wasikhun nazifun, harun baridun, saghirun kabirun, maftuhun maksurun, saqilun khafifun ringan, jamilun waqifun berdiri, jalisun duduk. Nah, ini saya rasa semuanya sudah jelas ya di pertemuan kemarin. Kemudian di halaman 18, coba buka. Di halaman 18 ada al-kalimatul jadidah. Apa artinya itu? Kosakata apa? Kosakata yang baru. Di situ ada hulwun, artinya apa? Manis. Maridun, sakit. Atau orang yang sakit ya, bisa juga tergantung konteksnya. Ad-dukkanu. Ad-dukkanu apa? Toko. Ghaniyun, kaya. Tawilun, tinggi. Fakir, fakir. Di bawahnya miskin. Qasir, pendek. At-tufah, apel. Kemudian yang perlu saya tekankan juga di sini terkait dengan alif lam dan tidak alif lam. Kalau beralif lam, nggak boleh bertanwin.
Tapi kalau tidak ada alif lam, pada hukum asalnya dia tanwin. Kecuali dia adalah isim yang memang nggak boleh ditanwin. Nanti akan datang pembahasannya, apa-apa saja isim yang nggak boleh ditanwin. Baik, sampai sini jelas? Jelas ya? Jadi beberapa faedah yang telah berlalu, jangan lupa untuk diulangi. Termasuk ya adanya rekaman yang dibagikan di YouTube itu antum ulangi ya. Kadang kita tidak paham di tempat belajar, sampai rumah diulangi. Sehingga pemahaman itu 2 kali lipat. Baik, kosakata seperti biasa ya, yang baru-baru itu di apa namanya? Masukkan di buku cetakan buku catatan pribadi masing-masing khusus kosakata baru, dan jangan lupa untuk dihafal store. Kalau ada yang merasa ketinggalan silakan dilapor ya, bisa eh, tanya ke saya, beritahu saya apakah kita pelajaran yang terlalu cepat atau kita bisa memfokuskan untuk menghafal. Karena ini pelajaran Dursulullah ini sebenarnya cepat tamat atau tidaknya itu tergantung antum menghafal kosakata. Semakin cepat antum-antum semua menghafal kosakata, ya semakin cepat kita tamat. Karena intinya itu pada kosakata. Bayangkan ini sudah pertemuan yang ke-7 di malam ini. Ini sudah berapa kosakata semuanya kira-kira? Ada 100? Belum ada. Yaitu kalau satu hari 10 saja, dalam sepekan kita pertemuan 3 kali, Senin, Selasa, Rabu, ya 10 saja berarti satu pekan sudah 30. Ya. Nah itu semua kosakata yang disebutkan itu yang ada di sekitar kita semuanya. Komisun, kemeja itu kan ada di sekitar kita itu. Hajarun, batu, qalamun, pulpen, maktabun, meja, kitabun, buku, daftarun, apa daftarun? Buku tulis. Itu kan semua ada di sekitar kita. Jadi kita kalau menunjuk sesuatu yang ada di sekitar kita, kita tahu. Itu modal dulu dalam menghafal kosakata itu. Kita hafal sesuatu yang yang sering dulu, yang memang sering muncul sama kita. Paham ya? Baik, sekarang kita masuk di halaman ke-19. Semua buka bukunya, halaman yang ke-19. Baik, di sini ada judul. Semuanya ikuti. Al-huruful qamariyatu wal hurufus syamsiyatu. Sekali lagi, al-huruful qamariyatu wal hurufus syamsiyatu. Ya, al-huruf artinya huruf-huruf, al-qamariyah, huruf al-qamariyah sudah disebut ya. Memang namanya itu. Wal huruf dan huruf-huruf asy-syamsiyah. Apa asy-syamsiyah? Ya huruf syamsiyah namanya memang. Sudah? Huruf-huruf qamariyah dan huruf-huruf syamsiyah. Sekarang saya tanya, al-huruf, alif lam apa itu? Ayo. Al-huruf, alif lam apa? Al-qamariyah. Al-qamariyah, alif lam apa? Ya jelas al-qamariyah. Kemudian al-huruf lagi, wal huruf, itu alif lam apa? Qamariyah. Asy-syamsiyah, alif lam apa? Nah, di sini kita sudah bisa bedakan ya. Mana-mana huruf yang qamariyah, mana-mana huruf yang syamsiyah. Dari mana kita tahu mana huruf syamsiyah, mana huruf qamariyah? Ya ini akan dijelaskan sama beliau di sini. Ya, bahwa huruf qamariyah itu ada 14, huruf syamsiyah juga ada 14. Baik, sekarang semuanya ikuti. Al-huruful qamariyah. Al-huruful qamariyah. Yaitu jelas dengar al-nya. Al-huruf itu alif lam qamariyah, al-qamariyah itu alif lam qamariyah. Al-awwal, al-alif. Lihat ada nomor 1, kemudian ada alif kan? Ulangi. Al-awwal, al-alif. Ah, lihat. Di sini yang pertama dicontohkan, semuanya ikuti. Al-abu. Al-abu. Nah, coba untuk lihat kalimat al-abu. Perhatikan kalimat al-abu. Al-abu ini isim yang berawal dari huruf, berasal awal katanya itu adalah alif. Al-nya nggak usah dihitung. Asalnya ini kalau dihilangkan alif lamnya apa? Apa asalnya? Abu atau abun? Tanwin kan? Karena kalau hilang alif lamnya dia tanwin. Berarti al-abu asalnya apa? Abun. Abun. Artinya bapak.
Tapi kalau masuk alif lam menjadi al-abu. Apa kalau al-abu? Bapak itu. Sudah? Sekarang perhatikan. Menunjukkan bahwa huruf alif itu termasuk huruf qamariyah atau syamsiyah? Qamariyah. Ketika alif lam masuk kepada alif, maka alnya bunyi. Al-abu. Nggak dibaca, alnya nggak kedengaran. Paham ya? Tapi alnya kedengaran. Berarti mana huruf qamariyahnya? Alif. Ini dia hafal. Yang pertama alif. Sudah. Antum hafal huruf hijaiyah kan? Ada berapa totalnya? 28. Hafal kan? Hafal semua? Nah, kalau nggak hafal bahaya ini. Nggak bisa dulu belajar usul, nggak belajar iqra dulu. Berarti. Baik, yang kedua, as-sani. Al-ba'u. Ya, ba. Bacanya al-ba'u. Contohnya al-babu. Al-babu. Dengar alnya? Hilangkan alnya. Menjadi apa? Babun. Jangan ragu lagi, babun atau babu? Jawabannya babun karena tidak ada alif lam. Babun. Babun artinya apa? Kalau al-babu, ini alif lam apa? Syamsiyah, qamariyah? Mana huruf qamariyahnya? Mana huruf qamariyahnya? Nah, ada orang bilang ba. Mana huruf qamariyahnya? Al-ba. Kalau di atas nomor 1 mana huruf qamariyahnya? Al-alif. Jangan bilang a. Bacanya abata, tapi namanya al-alif, al-ba, at-ta, as-sa, gitu. Paham ya? Jadi bedakan nama dengan bedakan cara baca. Paham? Baik. Yang ketiga, as-salis. Al-jim. Kalau enggak tahu bacanya, tulis itu. Tulisannya al-jim. Jangan sampai nanti saya tanya, itu huruf apa? Antum bilang huruf ja. Bacanya ja. Tapi kalau ditanya itu huruf apa? Bilangnya huruf jim. Bacanya ja, tapi namanya huruf jim. Baik. As-salis. Al-jim. Al-jannatu. Al-jannatu. Ini kalimat al-jannatu artinya apa ini? Surga atau kebun. Jannah itu bisa artinya surga, bisa artinya kebun. Sudah? Kalau orang Arab sekarang bilangnya ganna. Ya. Jannah itu jadi ganna. Ganna, surga. Jannah itu sebenarnya. Kalau ma'un jadi moya, air. Baik, sekarang perhatikan. Al-jannah. Di situ ada alif lam apa? Syamsiyah, qamariyah. Mana huruf qamariyahnya? Al-jim. Jangan bilang ja, tapi al-jim. Begitu ya, itu kaidahnya. Jadi harus terbedakan itu antara orang belajar dengan orang tidak belajar. Kalau dia tidak belajar pasti keliru cara membacanya. Yang keempat, ar-rabi'. Ar-rabi'. Al-ha'u. Al-ha'u. Al-himaru. Al-himaru. Coba artikan al-himar. Keledai itu. Keledai. Ini alif lam apa? Qamariyah, syamsiyah? Qamariyah. Mana huruf qamariyahnya? Al-ha'u. Al-ha itu huruf qamariyahnya. Ya. Baik, berikutnya yang kelima, al-khamis. Al-khamis. Al-kha'u. Al-kha'u. Ya, boleh ditulis cara bacanya itu kha, bacanya al-kha'u. Ya. Kemudian al-khubzu. Contohnya ya. Contoh dari kata dari huruf kha. Al-khubzu. Al-khubzu artinya apa? Roti. Antum pernah ke Arab, biasanya ada yang jual hubus. Orang bilang hubus, tapi sebenarnya itu khubus. Tapi bacanya hubus. Orang di sana ya bacanya hubus. Hubus itu artinya roti. Ya. Rotinya bukan roti seperti yang roti kita makan. Kalau roti yang mereka makan itu, kalau kita itu di sini bilang belum layak dimakan. Karena cuman tepung terigu diadon sama air, diadon sampai rata, sudah nggak ada yang menggumpal,
tutup. Ditutup, ditunggu sampai setengah jam atau 1 jam. Sehingga adonan kecil jadi mengembang banyak. Kemudian setelah itu, dia bulat-bulatin seperti bulatan membuat donat. Tapi nggak ada bolong tengahnya, dia bulat-bulatin, dia letak di atas pemanggang. Habis itu digepeng-gepengin. Sampai seperti apa? Tipis. Bulat tapi tipis. Setelah itu dibakar sedikit, dibalik, jadi. Itu dimakan. Langsung dimakan. Biasanya sama fasolia atau kuah kari. Itu dibilang khubus. Mereka bilangnya roti, itu yang kayak begitu. Kalau kita kan, itu belum roti namanya itu. Masih tepung bakar. Kalau kita kan roti ya, yang lunak, lembut, sari roti kan. Begitu. Tapi kalau kita makan roti di Arab itu nggak ada roti yang kayak begini. Roti yang kayak ada di tempat kita itu jarang. Ya. Mesti orang rotinya roti kayak begitu. Roti yang dimakan dengan kari itu. Paham ya? Seperti itu. Itu namanya al-khubzu. Paham ya? Biasanya orang kalau di sana bilangnya hubus. Jadi nanti kalau di sana, kalau antum pergi ke Arab, misalnya ke Mekah atau Madinah, nanti kalau ada yang bilang al-hubus, dia bilang hubus, hubus. Ya. Maka itu maksudnya roti. Jangan heran ya, kalau kita bilangnya khubus. Memang bahasa Arab fasihnya khubzun, al-khubzu. Tapi ya sudah perubahan bahasa. Baik, berikutnya as-sadis. Al-ain. Al-ain. Tahu tulisannya? Al-ainu. Ain. Nah, itu huruf ain. Contohnya al-ainu. Al-ainu. Ya, al-ainu berasal dari kata ainun. Artinya mata. Jamaknya a'yun, mata-mata. Sudah? As-sabi'. Al-ghain. Tulisannya al-ghainu, sama kayak al-ainu, tapi ada titik di atas huruf ainnya menjadi al-ghainu. Al-ghain. Bacanya al-ghain gitu ya. Al-ghain. Al-ghada'u. Ghada. Al-ghada berasal dari kata apa? Ghada'un. Artinya lunch. Makan siang. Lunch. Makan siang. Tahu makan siang ya? Ya, sarapan habis zuhur, makan siang. Baik, itu orang Arab bilangnya al-ghada. Kalau sarapan, al-fatur. Pakai to, fatur. Kalau futur, beda lagi. Kalau futur, artinya fatrah. Bosan. Ya, futur. Ada yang nggak datang malam ini, kenapa? Bosan. Futur namanya itu. Sudah? Baik. Kalau dibaca fatur, sarapan. Pakai to tapi dia. Fatur. Sarapan. Kalau nama orang fatur ya, artinya itu. Ya kan? Sarapan. Baik, berikutnya. As-samin. Al-fa'u. Contohnya al-famu. Al-famu. Berasal dari kata apa ini? Famun. Famun artinya mulut. Al-famu, mulut itu. Baik, at-tasi'. At-tasi'. Al-qaf. Al-qafu. Apa artinya al-qafu? Ya, huruf qaf. Al-qamaru. Al-qamaru. Ya. Apa al-qamar? Berasal dari kata apa? Qamarun. Qamarun. Qamaruddin. Udin yang suka di kamar. Enggak ya? Qamaruddin bulannya agama. Qamaruddin Udin yang suka di kamar. Itu penafsiran salah ya. Ngolok-ngolok itu. Enggak benar. Baik. Al-qamar artinya bulan. Alif lam apa itu? Qamariyah. Jelas. Jadi kita dalam bab huruf qamariyah. Mana huruf qamariyahnya? Al-qaf. Al-ashir. Yang ke-10. Al-kafu. Al-kafu.
Contohnya al-kalbu. Al-kalbu. Apa artinya al-kalbu? Anjing itu. Mana huruf qamariyah? Al-kaf. Baik, nomor 11. Al-hadiyah asyara. Sudah tahu tulisannya? Yang ke-11 sudah pernah saya catat di papan tulisnya? Sudah pernah saya catat di papan tulis. Al-hadiyah asyara. Perlu catat kembali. Semua lihat papan tulis supaya tahu tulisannya. 11. Ini dia hafal ya. Yang ke-1, yang kedua sampai 10 sudah hafal ya. Al-ha, kalau belum itu ini tambahan lagi nih. Banyak utangan tuh. Al-hadi, iya. Tinggian. 11. Al-hadi, iya. Asyara. Al-hadiyah asyara. Yang ke-11. Ini yang ke-11. Adadut tertibi ya. Bilangan bertingkat. Sekalianlah kita sebutkan dulu nomor bilangannya. Karena ini ada 11, 12, 13, dan 14. Sekarang 12. 12. As-saniyah asyara. As-saniyah asyara. Coba semuanya baca. As-saniyah asyara. As-saniyah asyara. 13. Seperti biasa. As-salisa. Coba baca. As-salisa asyara. As-salisa asyara. Apa as-salisa asyara? Yang ke 13. Satu lagi. Yang ke 14. Kalau yang keempat bahasa Arabnya apa? Ar-rabi'. Maka ikuti. Ar-rabi'ah. Ar-rabi'a asyara. Kita sudah dapat ilmu ini. Ada sampai 14 adadut tartibi, bilangan bertingkat. Bilangan bertingkat. Baik ini ya. Silakan dicatat. Sekarang kita masuk di pembahasan yang nomor berapa? Nanti saja. Baik, nomor berapa sekarang? Nomor 11 ya. Al-hadiyah asyara. Al-mim. Al-mimu. Contohnya al-ma'u. Al-ma'u. Apa artinya al-ma'? Air. Berasal dari kata apa? Ma'un. Kalau bahasa pasarannya moya. Moya zam-zam. Ma' zam-zam. Maksudnya air zam-zam. Jadi kalau orang Arab bilang moya-moya, jangan bingung ya. Moya itu artinya air. Berasal dari kata al-ma'. Berikutnya 12. Apa 12 bahasa Arabnya? Yang ke-12? Ya, semua ikuti. As-saniyah asyara. As-saniyah asyara. Yang ke-12. Al-wawu. Al-wawu. Contohnya al-waladu. Al-waladu. Walad berasal dari kata apa? Waladun. Anak kecil. Berikutnya as-salisa asyara. As-salisa asyara. Al-ha'u. Al-ha'u. Contohnya al-hawa'u. Al-hawa artinya apa?
udara, hawa. Hawa-hawa narong. Apa itu artinya itu? Hawa-hawa narong. Ya, udara-udaranya begitu kan? Gimana Pak Sarman? Ya itu, udara-udaranya itu. Hawa, udara. Misalnya contoh al-hawa usahwun, udara itu cerah misalnya. Baik, ar-rabi'a asyara. Huruf apa itu? Mana titiknya? Ya atau alif bengkok? Yaitu ya ya. Dari mana kita tahu ya? Lihat contohnya. Contohnya kan ya kan? Al-yadu. Ayo, al-yadu. Artinya 5 kata orang Makassar. 5. Kalau kita 5 ya 1 2 3 4 5. Kalau orang Makassar 5 artinya apa? Tangan. Ya. 5 bahasa Makassar artinya tangan. Yadun, al-yadu. Baik, berarti berapa huruf qamariyah? 14. Yang pertama semuanya ikuti. Al-alif, al-ba, al-jim, al-ha, al-kha, al-ain, al-ghain, al-fa, al-qaf, al-kaf, al-mim, al-waw, al-ha, al-ya. Bisa dibaca? Misalnya, ini beberapa kekeliruan orang ngajar ngaji, ngajar Iqra. Biasanya dia cuma ngajarin anak-anak penyebutan saja. Abata saja hakho, dada roza, syasa so misalnya. Dan seterusnya. Dia cuma ngajarin begitu. Akhirnya anak-anak itu tidak tahu. Orang yang belajar itu tidak tahu. A itu sebenarnya huruf apa? Al-alif. Ba, sebenarnya itu namanya apa? Al-ba. Ta, at-ta'u. Sa, as-sa'u misalnya. Orang tidak mengerti kenapa? Karena dia cuma ngajarin abata saja, hakho saja. Itu keliru ya. Jadi kalau kita ngajar ngaji itu harus jelas. Bacanya apa, namanya huruf apa. Karena nanti dalam baca Quran kita harus tahu nama hurufnya. Seperti misalnya di dalam Quran nanti ada huruf na. Jangan kita baca na. Tapi bacanya nun. Karena na, nama hurufnya huruf nun. Nanti jumpa hal lagi surah Maryam itu kaf, ha, ya, ain, sod. Jangan dibaca kahaya'a so, kahaya'a so. Ya, itu alif lam mim. Kenapa dibaca alif lam mim? Nanti kalau Anda tahu hurufnya pasti baca alama. Ya kan? Jadi harus tahu namanya alif lam mim begitu. Jadi ada fungsinya itu untuk diketahui. Baik, berikutnya kita masuk di huruf yang kedua, semuanya ikuti al-hurufus syamsiyyatu. Artinya huruf-huruf syam. Apa itu huruf syamsiyah? Huruf-huruf yang kalau kemasukan al-nya tidak ke dengaran. Tapi kalau di dalam tulisan al-nya ada. Al-awwal, at-ta'u, at-tajiru. Boleh dibaca al-tajiru? Tidak boleh. Karena huruf ta ketika kemasukan al langsung masuk. Diidghamkan bahasanya. Diidghamkan, dimasukkan. Idgham artinya masuk. Yang belajar tajwid sudah bahas tentang idgham. Ada berapa huruf idgham? Idgham terbagi berapa? 12. Ada idgham bi gunnah, ada idgham bila gunnah. Idgham bi gunnah dengung, hurufnya 4. Idgham bila gunnah tidak dengung, hurufnya 2. Yang dengung hurufnya ya, waw, mim. Ya, waw, mim, nun. Kalau yang tidak dengung hurufnya 2 apa? Lam dan ro. Ya baik, di sini at-tajiru alif lam apa? Syamsiyah. Yang kedua, as-sani. As-sa'u. Contohnya as-saubu. Artinya apa? Pakaian. Kalau al-qamis itu khusus untuk kemeja, kalau as-saubu ini umum, yang penting pakaian. Ya, apapun yang antum pakai namanya as-saub, pakaian. Ya, as-saub pakaian. Bisa baju, bisa celana, bisa langsung jubah. Namanya as-saubu, umum, pakaian. Baik, as-salis. Ad-dalu. Ad-dalu. Jadi namanya huruf dal. Dalnya setelah dal itu ada alif. Ad-dalu. Dalu, dal. Baik, contohnya ad-diku. Ayam.
Jantan. Kenapa mesti kita sebut kelaminnya ayam jantan? Karena nanti ada juga bahasa Arab ayam betina. Ya, dajjajah. Nanti akan datang. Ar-rabi'. Al-dhalu. Salah. Az-zalu. Dia nggak dibaca al-dhalu, tapi az-zalu. Karena huruf za itu huruf syamsiyah atau qamariyah? Syamsiyah. Contohnya, az-zahabu. Artinya mas atau emas. 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 Bukan mas. Kalau mas itu bahasa Jawa. Mas artinya abang. Kakak ya, mas ya. Kalau jadi Dimas, jadi ade ya. Dimas, ade ya. Ya mas, mana orang Jawa? Siapa? Siapa lagi orang Jawa? Keturunan Jawa. Kayak saya keturunan Padang, tapi ke Padang jarang-jarang, nggak ngerti juga bahasa Padang. Pasif ya. Baik. Al-khamis. Ar-ra'u. Contohnya ar-rajulu. Apa ar-rajulu artinya? Laki-laki dewasa. Kalau antum baca ar-rijlu artinya kaki. Kalau dibaca ar-rajulu laki-laki dewasa. Kalau ini Arab gundul, bagaimana bedakan ar-rajulu dengan ar-rijlu? Tergantung pembahasannya. Kalau lagi bahas-bahas anggota tubuh, ar-rijlu. Kalau lagi bahas-bahas antara orang-orang, perbandingan anak kecil sama orang besar, di sini bacanya ar-rajulu. Baik, as-sadis. Az-zai. Ya. Az-zayu. Zai. Bacanya zai. Az-zayu. Zai. Contohnya az-zahratu. Az-zahratu. Apa artinya? Zahroh. Nama orang, Zahroh, apa artinya? Bunga. Bunga mawar. Az-zahratu. Bunga itu pun bahasa Arab beda-beda. Az-zahratu ini bunga mawar. Bunga melati beda lagi. Ya kan? Baik, as-sabi'. As-sinu. Makanya di dalam surah, dalam Al-Quran tuh ada Yasin. Sin, padahal dibaca tulisannya Yasa. Tapi dibaca Yasin, Sin. Berarti as-sinu. Contohnya as-samaku. Mana huruf syamsiyah? As-sin. Sin. As-samin. As-shin. Sama, tapi ini dia huruf tafashi. As-shin. Contohnya asy-syamsu. Apa artinya? Matahari. At-tasi'. Huruf apa itu? Shad. As-sadu. As-sadu. Contohnya as-sadru. As-sadru. Sadr. Alladhi yuwaswisu fi sudurin nas. Sudur. Jamaknya. Sadr. Artinya dada. Jamaknya sudur. Dada-dada. Alladhi yuwaswisu fi sudurin nas. Yang membisiki di dada-dada manusia. As-samak. Lewat ya. As-samak artinya ikan. Afwan ya. Lewat ini. As-samaku. Ikan. Orang Makassar bilang juku. Juku, ikan. As-sadru, dada. Tahu dada? Bagian depan. Ya, bagian depan. As-sadru. Baik. Al-ashir. Ad-dadu. Dadu. Ya, ad-dadu. Itu namanya dad, huruf dad. Contohnya ad-dhaifu. Tahu ad-dhaifu? Yang suka datang ke rumah kita, apakah cuma ngobrol atau bawa kue,
Itu namanya as-sadru ad-dhaifu, tamu. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia muliakan tamunya. Di antara muliakan tamu itu bukan cuma menghidangkan makanan ya. Kalau nggak punya makanan, apa mau dihidangkan? Tetap muliakan tamu dengan cara ngobrol. Jangan tamu datang kita main HP. Orang sekarang kan begitu, tamunya datang dia sibuk aja dengan HP-nya, bisnisnya. Ada tamunya datang, akhirnya pulang orang. Nggak jadi ngobrol. Jadi termasuk memuliakan tamu itu ajak cerita, ya. Termasuk muliakan tamu juga kalau datang orang keluar dari kamar. Jangan kita sembunyi di kamar. Oh bukan tamu saya, tamu bapakku. Akhirnya kita tidak sama sekali keluar. Baik, berikutnya. Al-hadiyah asyarah. At-ta'u. Contohnya at-talibu. Nggak dibaca al-talibu karena ini huruf syam. Apa artinya talib? Dokter. Dokter atau pelajar? Pelajar. Kalau dokter apa dokter? Tabib. Ingat aja Pak Tabib, Pak Tabib. Kalau Pak Tolib beda lagi. Bedakan tolib dan tabib. Ya kan? Beda lagi toyib. Kalau toyib apa toyib? Baik. Mantap toyib. As-saniya asyara. Az-za'u. Az-za'u. Az-zahru. Punggung. Beda punggung, beda pinggang. Kalau ini punggung yang di belakang. As-sadr, dada yang di depan. Punggung yang di belakang. Sudah? Orang Makassar itu bilang punggung belakang. Garuk dulu belakangku. Ya kan? Ada bilang garuk punggungku? Nggak ada. Orang bilang garuk dulu belakangku. Gatal belakangku, sakit belakangku. Maksudnya apa? Punggung. Ya, begitu ya Pak Syarwan? Orang sini bilang punggung apa? Belakang toh? Belakang. Maksudnya punggung. Ya karena zuhrun, punggung, belakang. Baik, berikutnya as-salisa asyara. Al-lamu. Al-lamu. Huruf lam ya, di antara huruf syamsiah huruf lam. Contohnya al-lahmu. Apa artinya? Kok udah banyak yang tahu artinya ini? Oh, ada kamu. Pantasan. Al-lahmu artinya daging. Lahm, lahmul ibil, lahmul ghanam, lahmud dajajah, daging ibil, daging unta, lahmul ghanam, daging kambing, lahmud dajajah, daging ayam, lahmus samak, daging ikan. Aina tufaddil, yang mana antum suka? Yaitu lahm, daging ya. Berikutnya yang terakhir, ar-rabi'a asyara. An-nunu. Huruf nun di antara huruf syamsiah. Contohnya an-najmu. Apa? Bintang. Bintang, an-najmu. Berasal dari kata apa ini? Najmun. Baik, berikutnya tamrinun. Ayo semangat, tamrinun. Iqra'il kalimatil atiyati. Iqra'il kalimatil atiyati. Sambil diharokati. Ulangi. Iqra'il kalimatil atiyati. Waktubha. Waktubha. Mura'iyan. Mura'iyan. Qawa'ida nutqi. Qawa'ida nutqi. Qawa'ida nutqil hurufil qamariyati wasyamsiyati. Ulang. Iqra. Al-kalimati. Al-atiyati. Waktubha. Mura'iyan. Semua bersuara. Qawa'ida nutqil hurufil qamariyati wasyamsiyati. Iqra. Artinya nggak perlu ditulis, kan sudah sering.
Jangan buang-buang tinta pulpen. Iqra, bacalah, nggak perlu tulis. Nggak ada yang boleh nulis ini. Al-kalimat, sudah sering juga. Kata-kata. Kalau al-kalimah, satu kata. Kalau al-kalimat, kata-kata. Perlu tulis? Perlu. Kalau iqra, jangan tulis. Al-kalimat, catat. Abu Khalid. Apa artinya al-kalimat? Salah antum. Kalimat apa artinya? Kata-kata. Sudah. Al-atiyah, sudah sering ini. Perlu catat ini aja, Kis? Ya, perlu sih. Perlulah. Memang sudah sering, tapi perlu dicatat ini. Beda si Iqra. Iqra sudah sering ya. Bacalah. Al-atiyah yang akan datang. Waktubha. Waktubha. Apa artinya? Dan artikan. Dan perhatikan. Salah. Waktubha. Dan tulislah. Berarti apa artinya? Iqra'il kalimatil atiyati waktubha. Ayo semua. Bacalah kata-kata yang akan datang dan tulislah. Nah, sudah paham ini? Kita suruh baca, tulis. Mura'iyan. Dengan memperhatikan. Boleh juga sambil memperhatikan. Dengan memperhatikan. Sambil memperhatikan. Sudah? Qawaidah. Jamak dari qaidah. Qaidah ya kaedah. Kalau qawaid berarti kaedah-kaedah. Sambil memperhatikan atau dengan memperhatikan kaedah-kaedah nutqi. Nutqil huruf. Nutqi pengucapan. Al-huruf ya huruf. Dengan memperhatikan atau sambil memperhatikan kaedah-kaedah nutqi. Apa nutqi? Pengucapan al-huruf. Apa al-huruf? Huruf-huruf al-qamariyah wasyamsiyah. Sudah? Suruh ngapain kita ini? Ayo, suruh ngapain kita? Suruh baca, tulis, serta diperhatikan mana huruf qamariyah, mana huruf syam di dalam pengucapan. Maksudnya beliau ini mau ngetes kita ini. Kita baca pakai dengar suara al-nya atau tidak dengar al-nya. Bisa antum? Siapa yang tidak bisa? Bisa semua? Kalau bisa kita lewati saja ini. Kan bisa semua toh? Apa yang dibaca? Oh, ya. Kita nggak usah tulis. Kita nggak membudayakan tulis ini. Membudayakan terjemah saja. Paham toh? Karena antum pandai menulis kan? Ya kan? Pandai nulis. Nulisnya di rumah aja lah. Ini kita nggak mungkin tulis baru saya periksa satu-satu. Bisa 1 jam nanti 1 orang. Ya baik, ini kita baca, terjemah, sama mau dites. Apakah benar dengar al-nya atau tidak dengar al-nya? Apakah antum sudah paham tentang syamsiyah atau qamariyah? Paham semua? Seperti biasa, mulai Akh Irwan, baca 1, artikan, kemudian ikuti. Mulai. Al-baitu. Al-baitu. Rumah itu. Rumah itu. Lanjut. Ad-diku. Ad-diku. Ayam itu. Al-mudarrisu. Al-mudarrisu. Guru itu. Al-babu. Al-babu. Pintu itu. At-talibu. At-talibu. Pelajar itu. Pelajar itu. Pendek. As-sukar. Pendek. Nggak ada yang panjang di situ. As-sukaru. Gula itu. Lanjut. Ad-daftaru. Hah? Apa? Al-daftaru. Ad-daftaru. Tanya panjang atau pendek? Ad-daftaru. Ya, ad-daftaru. Buku tulis itu. Buku tulis itu. Al-akhu. Al-akhu. Saudara laki-laki itu. Terus. Ar-rasulu. Ar-rasulu. Biar mi. Takalami. Ayo semuanya. Ar-rasulu. Ar-rasulu. Artikan. Hah? Rasul. Rasul, Rasul. Maksudnya utusan. Lanjut. Al-wajhu.
Wajah itu. As-sadiqu. As-sadiqu. Ayo yang punya kamus. Yang punya kamus siapa? Apa artinya? Temang. Teman. Lanjut Pak Syarwan. Al-Quran. Ya, Al-Qur'anu. Al-Quran itu. Al-Qur'an itu. Kalau mau tahu arti Al-Qur'an, Al-Qur'an itu artinya bacaan. Al-Qur'an bermakna qara'a. Bacaan. Ya, Quran. Makanya Quran itu dibaca ya, bukan dipajang. Lanjut, sampingnya. Salatu. As-salatu. Salat itu. Salat itu. Apa arti salat? Ad-du'a. Salat bermakna ad-du'a. Salat itu artinya doa. Makanya salat itu berdoa. Nggak ada lagi pikiran-pikiran mau memikirkan kerjaan, bisnis, orderan yang dipikir. Karena pasti dia luput dari membaca. Inna fi sholati la syughla. Kata Nabi, sesungguhnya dalam salat itu ada kesibukan yang menyibukkan. Kalau orang sudah salat, ya dia sibuk baca doa. Kalau dia pikir bisnisnya berarti nggak doa, dia melamun. Nanti dekat-dekat imamnya ruku, baru kejar Al-Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Karena imamnya sudah mau ruku. Ini melamun namanya. Lanjut. Al-Ka'batu. Al-Ka'batu. Ayo semua ulangi. Al-Ka'batu. Al-Ka'batu. Apa artinya? Ka'bah itu. Apa yang antum tahu tentang Ka'bah? Apa itu Ka'bah? Ka'bah itu apa? Kiblat. Kiblatnya siapa? Hah? Kiblatnya siapa? Orang Islam. Di mana itu? Ya, di Mekah. Ya. Dan satu-satunya tempat untuk tawaf hanya di Ka'bah. Kalau di bawah gunung, bawah karayeng itu bukan tawaf ya. La tawaf illa bil Ka'bah. Tidak ada tawaf kata Nabi kecuali hanya di Ka'bah saja. Baik, lanjut. Ar-Raqsu. Ar-Ra'su. Artinya apa artinya? Kasih tahu anak yang punya kamus. Hah? Kepala. Kepala. Ar-Ra'su kepala. Tahu kepala? Semua ini dari leher ke atas semuanya. Umum namanya kepala. Nanti ada satu-satuan lagi. Ada mulut al-famu, ada hidung al-anfu, ada telinga al-udhunu, ada rambut disebut dengan asy-sya'ru, ada mata al-ainu, ada kening al-jabhatu, ada pipi al-khaddu. Jadi ini ada nama-namanya semua ini. Paham ya? Baik, insyaallah nanti akan kita ketahui semuanya. Lanjut. Al-isba'u. Ayo, artinya apa? Jari, nih ya, yang ada di tangan ini. Yang biasanya memegang sesuatu. Al-isba'. Jari ini pun nanti ada nama-namanya. Jari jempol bahasa Arabnya apa, jari telunjuk bahasa Arabnya apa, jari tengah, jari manis, jari kelingking. Itu ada nama-namanya. Nanti akan kita ketahui juga insyaallah ta'ala. Kalau kita semakin mendalami bahasa Arab. Intinya semua ini namanya isba'. Lanjut. Kembali ke awal. Akhirwan. Lanjut. As-sab'una. As-sab'una. Mana ain? Hah? As-sab'un. Ba'un. Sab'un. Sobun. Enak tau bacanya? Nah, jangan dibaca soba'un. Kan susah. As-sabunu. As-sabunu. Artinya apa akhirwan? Sabun itu. Sabun itu. Sobun kata orang Arab. Kita bilang sabun. Sabun, sobun. Orang Indonesia bilang apa? Sabun. Naam. Az-zufru. Lanjut. Siapa lagi? Ya, silakan dibaca. Az-zufru. Az-zufru. Ayo semua, ulangi. Az-zufru. Az-zufru. Apa az-zufru? Kuku. Yang ada di jari, kuku. Bahasa Arabnya zufrun. Masuk alif lam az-zufru.
Sudah. Al-Fajru. Al-fajru, Fajar. Subuh. waktu subuh. Al-fajru, waktu subuh. Raq'ata al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat yang dilakukan sebelum seorang sholat subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Lanjut. Az-zuhru, waktu zuhur. Lanjut. Al-asru, kalau al-fajru waktu subuh, az-zuhru waktu zuhur, al-asru, jangan menyelisihi antum. Ikutin caranya. Waktu asar. Itu demi masa, wal asri. Ada wawunya. Lanjut. Zuhru, zo dia itu. Yang punggung itu zo, az-zohru. Az-zohru. Kalau ini az-zuhru. Itu kan? Beda harokat, beda arti. Oh, bahaya tuh kamusnya itu. Kamus tuh hanya sekedar membantu. Nggak jadi patokan dia selalu benar. Sama juga saya. Saya itu cuma sekedar membantu. Nggak patokan juga selalu benar. Kalau ada salah, kita perbaiki sama-sama. Bedakan az-zohru, az-zuhru ya. Zo. Zufru. Zufru, kuku. Zohru, punggung. Zuhru, waktu zuhur. Bisa dibedakan ini? Harus bisa. Kalau nggak bisa nanti lanjut. Lanjut. Siapa lagi? Al-maghribu. Waktu maghrib. Kalau yang baca suaranya keras, karena antum itu diikuti. Kalau antum saya pelan, bagaimana orang mau mengikuti? Nggak semangat orang. Lanjut. Al-isya'u. Waktu isya. Dah? Selesai? Lanjut. Halaman 21. Ad-darsur rabi'. Artinya pelajaran yang ke insyaallah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Naktafi bihadzal qadar. Wassallallahu wasallama ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.